Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 MTSN 3 Kerinci pada pembelajaran matematika, di mana proposal ini disusun oleh saya sendiri, Laras Cynthia, NIM 1810205015. Baik, adapun pokok pembahasan pada proposal penelitian saya yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 terdapat tinjauan pustaka, dan bab 3 terdapat metode penelitian. Baik, kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Berpikir kritis adalah proses dan kemampuan yang dilibatkan dalam membuat keputusan secara rasional. Selain itu, berpikir kritis suatu keterampilan yang harus dimiliki semua peserta didik. Berpikir kritis juga aspek dasar untuk memahami masalah kompleks melalui pembelajaran keberlanjutan eksperiensial dalam membuat dan menarik kesimpulan yang logis tentang tindakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya atau diyakini. Model pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang memadukan pembelajaran tatap muka face-to-face dengan pembelajaran online. Blended learning mampu meningkatkan kemampuan penggunaan TIK, serta peserta didik dapat juga berkolaborasi, mengajukan pertanyaan, dan berpikir kritis dalam penggunaan blended learning yang terencana dengan baik. Penerapan model blended learning diduga perlu karena didukung oleh fasilitas TIK yang telah ada di sekolah, di mana peserta didik, pendidik, dan staf pegawai sekolah yang kebanyakan sudah memiliki fasilitas untuk mengakses internet dengan baik, sehingga model pembelajaran blended learning dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam penerapan model pembelajaran blended learning, guru dapat memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan video tutorial sebagai desain pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran online. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan dan paparkan sebelumnya, saya menarik kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sebelum mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning berbantuan video tutorial. 2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning berbantuan video tutorial. Dan yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh antara kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran blended learning yang berbantuan video tutorial. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa sebelum mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning berbantuan video tutorial. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning berbantuan video tutorial. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran blended learning berbantuan video tutorial. Dan selanjutnya kita masuk kepada bagian pembahasan kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Model pembelajaran blended learning. Baik, yang pertama yaitu model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap muka berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 suku kata yaitu blending and learning. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Istilah blended learning pada awalnya digunakan untuk menggambarkan mata pelajaran yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Selain blended learning, ada istilah hybrid learning. Istilah tersebut mengandung arti yang sama yaitu perpaduan, percampuran, atau kombinasi pembelajaran. Blended learning merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode e-learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan antara sistem e-learning dengan metode konvensional atau tatap muka face-to-face. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi WhatsApp.
WhatsApp merupakan aplikasi pesan untuk smartphone dengan basis BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan lintas platform yang sangat mungkin kita bertukar pesan tanpa biaya SMS. Karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, searching situs, dan sebagainya. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi GPRS, 8G, 4G, atau Wi-Fi untuk komunikasi data. Gunakan WhatsApp. Kita bisa melakukan pembicaraan online, sharing file, bertukar foto langsung dari kamera, file manager dan media galeri, video langsung dari video kamera, file manager dan media galeri, dan audio langsung merekam suara dari file manager dan musik galeri. WhatsApp dapat dijalankan pada beberapa platform yaitu iOS, BlackBerry, Android, Symbian, Nokia Seri 40, dan Windows Phones. Dan selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses dan kemampuan yang dilibatkan dalam membuat keputusan secara rasional. Selain itu, berpikir kritis suatu keterampilan yang harus dimiliki semua peserta didik. Berpikir kritis juga aspek dasar untuk memahami masalah kompleks melalui pembelajaran keberlanjutan eksperensial dalam membuat dan menarik kesimpulan yang logis tentang yang diyakini. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu modal dasar atau modal intelektual yang sangat penting bagi setiap orang dan merupakan bagian yang fundamental dari kematangan manusia. Salah satu tujuan berpikir kritis yang dikutip oleh Najla pada tahun 2016 yaitu adalah dapat membantu siswa dalam membuat kesimpulan dengan mempertimbangkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Baik, dan selanjutnya yaitu video tutorial. Video tutorial adalah rangkaian gambar hidup yang ditayangkan oleh seseorang pengajar yang berisi pesan-pesan pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran sebagai bimbingan atau bahan pengajaran tambahan kepada sekelompok kecil peserta didik. Video tutorial atau training dapat diproduksi untuk menjelaskan secara detail suatu proses tertentu, cara pengerjaan tugas tertentu, cara latihan, dan lain sebagainya, guna memudahkan tugas para trainer atau instruktur atau guru atau dosen atau manajer. Dalam proses produksi video ini, informasi dapat ditampilkan dalam kombinasi berbentuk teks, syuting video, grafis, animasi, narasi, dan teks, yang memungkinkan informasi tersebut terserap secara optimal oleh para penonton. Sebagai contohnya ialah training safety. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu bab 3, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian yaitu pertama jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan rancangan penelitian eksperimen kuasi atau eksperimen semu dengan desain post-test only control group design. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimental. Siswa kelas 8 yang telah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dan metode konvensional pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara berturut kemudian menggunakan post-test. Kemudian mengikuti post-test. Post-test yang dilakukan oleh siswa untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi matematika kelas 8. Siswa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya variabel penelitian. Penelitian eksperimen yang peneliti lakukan menggunakan beberapa variabel penelitian yaitu 1. Variabel bebas. Variabel bebas independen dalam penelitian ini adalah model blended learning berbantuan video tutorial. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat dalam suatu penelitian. 2. Variabel terikat yang bersifat kognitif. Variabel terikat independen yang bersifat kognitif dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 MTSN 3 Kerinci yang berjumlah 73 orang yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 8A dan kelas 8B masing-masing berjumlah 25 orang per kelas, dan 8C 23 orang. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan teknik proporsi sampling, di mana kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih oleh guru secara langsung dengan pertimbangan di mana tidak ada kelas unggul dan siswa yang nilai akademiknya tinggi dalam satu kelas. Akan tetapi kedua kelas yang dipilih memiliki siswa dalam satu kelas yang sama nilai akademiknya. Sampel penelitian ada 50 orang. Siswa kelas 8 yaitu kelas 8A sebanyak 25 orang dan kelas 8B sebanyak 25 orang.
Dan selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah dengan menggunakan tes, wawancara, dan observasi. Dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, wawancara, dan observasi. Tes yang dilaksanakan yaitu menggunakan 10 butir post-test, 10 butir soal post-test yang dirancang berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi aktif. Menurut Sugiono menyatakan bahwa observasi partisipasi aktif yaitu dalam hal ini peneliti datang melihat keadaan tempat yang diamati dan ikut terlibat dengan kegiatan yang dilakukan. Wawancara penelitian ini berupa wawancara semi struktur. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini akan divalidasi oleh 2 orang dosen pendidikan matematika dan 1 orang guru matematika. Dan selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji perbedaan rata-rata. Sebelum uji perbedaan rata-rata dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan uji prasyarat yang terdiri atas uji normalitas dan uji homogenitas. Adapun tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dan uji homogenitas dilakukan bertujuan untuk melihat apakah data mempunyai varians yang homogen atau tidak. Dan untuk melihat apakah ada pengaruh dan tidaknya mode pembelajaran learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu penulis menggunakan uji T jika data yang diuji terdistribusi normal dan tidak memiliki varians yang homogen. Namun apabila data yang terdistribusi tidak normal, maka akan menggunakan uji T, dan apabila terdistribusi tidak normal, maka tidak perlu dilakukan pengujian homogenitas, tetapi akan menggunakan uji non-parametrik, di mana untuk uji yang akan digunakan bergantung kepada hasil uji normalitas dan uji homogenitas. Pada analisis data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS untuk uji prasyarat, yaitu terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas, dan uji perbedaan rata-rata. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dan presentasi saya mengenai proposal penelitian saya. Semoga jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.